Hot Wedding 2, romansa terjebak harus menikah dengan pria tidak dikenal yang dialaminya saat di rumah sakit membuat Rani benar-benar harus mengalami kisah kehidupan rumah tangga yang benar-benar hot bersama pria berambut gondrong yang mengaku tidak pernah punya pacar Oh iya aku lupa, kalian kan sudah merasakan malam pertama dan membuahkan hasil, jadi malam ini bukan malam pertama dong, ujar Ana membuat Rani menghela nafas berat. Tadi sebelum acara akad nikah dimulai, Ibu Rani menceritakan semuanya pada Ana dan keluarga Ana. Sekarang aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu saat terciduk di kamar Yuda dulu. Maafkan aku yang mentertawakan kamu waktu itu ya. Aku rasa aku tengah terkena karma sekarang, ujar Rani sedih membuat Ana mengerutkan kening bingung. Kamu ngomong apa sih Ran? Tanya Ana tidak mengerti. Jangan dipikirkan, jawab Rani seadanya. Tapi kamu keterlaluan Ran, aku selalu menceritakan semua kisah cintaku padamu, tapi kamu tidak pernah menceritakan kisah cintamu bersama pria itu, bahkan sampai kamu hamil pula, ujar Ana membuat Rani ingin menangis. Aku dijebak, ujar Rani lesu membuat Ana mengerutkan kening bingung. Dijebak, maksud kamu apa sih Ran? Tanya Ana tidak mengerti membuat Rani menghela nafas berat dan lelah. Beginian, sumpah aku tadinya sama sekali tidak mengenal pria itu, jelas Rani membuat Ana ternganga kaget. Jadi, maksud kamu, kalian tanpa sengaja melakukan hubungan satu malam? Tanya Ana kaget membuat Rani menatap Ana dengan jengkel. Bisa tidak sih kamu mendengarkan penjelasanku sampai aku selesai menjelaskan? Jangan seperti mama dan papa yang memakan mentah-mentah pengakuan pria tidak waras itu dong, pinta Rani jengkel membuat Ana tersadar. Oh maaf, ujar Ana membuat Rani menghela nafas berat. Tadi saat aku menjenguk kamu dan keluar dari ruangan ini tiba-tiba saja pria itu menarikku ke dalam ruangan yang sepi dan mengajak aku menikah, jelas Rani membuat Ana benar-benar kaget dan ingin berkomentar. Diam dulu sampai aku selesai bercerita, pinta Rani membuat Ana yang baru saja membuka mulutnya, menutup mulutnya kembali. Aku tentu saja menolak, tidak mungkin kan aku langsung menerima begitu saja pria yang tidak aku kenal mengajakku menikah. Begini-begini kan aku masih waras, jelas Rani membuat Ana mengangguk paham. Tapi karena penolakanku itu pria aneh itu hampir saja memperkosaku sehingga aku terpaksa menerima lamaran itu, jelas Rani membuat Ana terbelalak kaget. Kamu hampir diperkosa? Tanya Ana tidak percaya membuat Rani mengangguk lesu. Ya awalnya niatku menerima lamaran pernikahan itu untuk mengelabui pria aneh itu, aku berhasil kabur setelah memukul kepala pria itu dengan vas bunga dan menendangnya hingga jatuh tersungkur, aku berhasil keluar, tapi inilah kesialanku yang dimanfaatkan pria aneh itu, aku bertemu dengan kedua orang tuaku saat aku berhasil kabur, tapi pria itu malah muncul dan langsung mengaku bahwa kami sudah tidur bersama, dan parahnya pria itu juga dengan santainya mengaku sudah menghamiliku, jelas Rani membuat Ana prihatin. Aku tidak menyangka kalau kisah pernikahanmu setragis itu, komentar Ana Iba membuat Rani tersenyum miris. Maaf aku mengganggu obrolan kalian berdua yang begitu seru, tapi aku harus mengatakan bahwa ini sudah hampir jam 12 malam dan Ana harus istirahat. Kamu tidak lupakan Ran kalau Ana baru saja melahirkan tadi sore? Tanya Yuda membuat Rani tersenyum miris. Maaf Yud, aku hampir lupa kalau Ana baru saja melahirkan, ujar Rani lesu membuat Yuda terkekeh. Sebenarnya aku tidak masalah jika kamu menginap di sini untuk menemani Ana, tapi kamu kan baru saja menikah, tentunya kalian harus menghabiskan malam pertama kalian dengan kegiatan yang menyenangkan, goda Yuda membuat Rani mendengus jengkel. Malam pertama dari Hong Kong, jawab Rani kesal membuat Yuda tertawa pelan. Ayolah Ran, Rizky sudah menunggu kamu di luar dari tadi, ujar Yuda membuat wajah Rani makin lesu. Cek, Ran, tolong kamu jangan bersikap seperti Ana yang membuat aku harus tegang sendirian di malam pertama kami, ujar Yuda membuat Rani mendelik jengkel dan Ana tersenyum geli. Sudah sayang, Rani jangan digodain seperti itu terus, kasihan, ujar Ana membuat Yuda terkekeh. Aku pulang ya An, ujar Rani lesu membuat Ana mengangguk. Rani pun beranjak keluar ruangan Ana dirawat. Di luar ruangan Rizky sudah menanti.
Sudah selesai mengobrolnya? Tanya Rizky membuat Rani mau tidak mau mengangguk. Kalau begitu kita pulang, ajak Rizky sambil menarik tangan Rani. Asteris asteris asteris. Rani dan Rizky duduk berduaan di dalam mobil yang tengah berjalan. Keduanya duduk di jok belakang mobil karena ayah Rizky sudah menyediakan mobil beserta sopir untuk mengantar keduanya pulang ke rumah. Rani memilih duduk merapat ke arah jendela, masih terlalu takut berada di dekat Rizky mengingat dirinya tadi nyaris saja diperkosa. Meskipun sekarang mereka sudah sah, tapi tetap saja Rani belum siap. Rani bahkan belum 24 jam mengenal pria berambut gondrong yang sudah menjadi suaminya. Rizky menolehkan kepalanya ke arah Rani sambil menaikkan sebelah alisnya. Kenapa duduknya jauh begitu? Kamu takut aku bakal nyerang kamu sekarang juga? Tanya Rizky membuat Rani kaget dan langsung menatap Rizky harap cemas. Rizky menyeringai, memamerkan tatapan tajam dan senyuman mengerikan. Tenang saja, aku tidak mungkin menyerang kamu di sini, jawab Rizky santai membuat Rani bisa bernafas lega sedikit. Karena aku bakal nyerang kamu saat kita cuma berduaan di kamar, ujar Rizky lagi sambil mengedipkan matanya nakal membuat Rani ternganga kaget dan beringsut menjauh sejauh mungkin meskipun mustahil mengingat mereka masih berada di dalam mobil yang sama. Rizky memajukan tubuhnya sehingga menghimpit tubuh Rani dengan pintu mobil. Rani menahan tubuh Rizky dengan kedua tangannya yang masih gemetaran. Kak, kamu mau apa? Tanya Rani berusaha sesangar mungkin meskipun gagal. Menurut kamu? Tanya Rizky sambil melirik bibir Rani membuat jantung Rani bertalu-talu tidak menentu. Rizky perlahan mendekatkan wajah mereka membuat tubuh Rani menegang seketika. Aku belum siap. Ujar Rani sambil memalingkan wajahnya sehingga bibir Rizky hanya bisa menyentuh pipi Rani. Kamu pikir aku peduli? Tanya Rizky membuat Rani makin ketakutan. Tuan, panggil supir pribadi mereka membuat Rizky dan sontak menoleh ke arah supir itu. Kita sudah sampai, jelas supir tersebut salah tingkah membuat Rizky menjauhkan tubuhnya perlahan membuat Rani menghela nafas lega. Dering HP Rizky berbunyi membuat Rizky meraih HP dan langsung menjawab panggilan itu. Halo, jawab Rizky sambil menempelkan HP ke telinganya. Wajah Rizky yang tadinya penuh dengan rencana misterius kini berubah menjadi keruh dan pucat pasi. Oke, kami akan segera kembali ke sana, jawab Rizky cepat sambil memutuskan sambungan. Pak kembali ke rumah sakit sekarang, pinta Rizky membuat supir itu mengangguk mantap dan mulai menjalankan mobilnya kembali. Ada apa? Tanya Rani penasaran, tapi Rizky hanya terdiam dengan tatapan kosong membuat Rani langsung memiliki firasat buruk.